Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Anissa Ramadhani, nomor BP 1704036 dari kelas A. Di sini saya akan mencoba menjawab pertanyaan dari Ibu tentang genetika bakteri. Pertanyaan pertama yaitu jelaskan karakteristik materi genetik bakteri jika dibandingkan dengan materi genetik sel eukariotik. Materi genetik bakteri yang pertama ada tidak memiliki membran inti, kedua tidak memiliki sistem endomembran, yang ketiga hanya terdapat pada kingdom Archaeobacteria dan Eubacteria, yang keempat memiliki genom kecil dan mengandung plasmid. Sedangkan genetik sel eukariotik dia memiliki membran inti, kedua memiliki sistem endomembran, yang ketiga terdapat pada kingdom Protista, fungi, fungi, dan animalia, dan memiliki genom lebih besar daripada genetik bakteri dan tidak memiliki plasmid. Yang kedua, bagaimana mutasi dapat terjadi dan apa keuntungan dan kerugiannya bagi sel bakteri. Mutasi itu sendiri yaitu perubahan di dalam rangkaian nukleotida suatu gen. Peristiwa terjadinya mutasi disebut dengan mutagenesis, sedangkan mutasi terjadi karena adanya perubahan lingkungan yang luar biasa. Mutasi dimaksudkan untuk menghadapi perubahan alam yang sewaktu-waktu akan berubah. Keuntungan dari mutasi ini yaitu dapat dibuat tumbuhan poliploid yang sifatnya unggul, dan kerugian dari mutasi ini yaitu mutannya bersifat letal dan homozigot resesif. Yang ketiga yaitu bagaimana proses sintesis protein pada sel bakteri dan bandingkan dengan sintesis protein pada sel eukariotik. Pengertian dari sintesis protein itu sendiri yaitu proses pembentukan protein. Sintesis protein terdiri dari dua langkah, yaitu transkripsi dan translasi, di mana pengertian dari transkripsi yaitu proses penyalinan kode-kode genetik yang ada pada urutan DNA menjadi RNA yang berlangsung di nukleus. Sedangkan pengertian dari translasi yaitu proses penerjemahan urutan nukleotida yang ada pada molekul mRNA menjadi rangkaian asam-asam amino yang menyusun suatu polipeptida atau protein yang berlangsung dalam ribosom. Proses sintesis pada sel bakteri atau prokaryotik yaitu tahapan sintesis protein pada sel prokaryotik tidak terputus dan bersambung. Artinya, tahap translasi dapat dilakukan meskipun tahap transkripsi belum selesai. Hal ini dikarenakan sel prokaryotik tidak memiliki inti sel sehingga tahap transkripsi dan translasi dilakukan di sitoplasma. Sehingga di sitoplasma terjadi pemrosesan DNA menjadi mRNA. Kemudian, di tempat yang sama, maka mRNA akan melakukan proses inisiasi, elongasi, dan terminasi yang dibantu oleh antikodon tRNA yang membawa asam amino spesifik dengan mRNA. Setelah terminasi selesai, maka terbentuklah asam-asam amino atau polipeptida yang spesifik untuk kebutuhan tubuh, misalnya enzim, hormon, dan kebutuhan protein struktural seperti pembentukan massa otot, tulang, dan organ tubuh lainnya. Kemudian, proses sintesis pada sel eukariotik yaitu tempat sintesis protein berlangsung di dua tempat, yaitu di nukleus atau inti sel dan di sitoplasma. Di nukleus terjadi proses transkripsi DNA di mana DNA akan diubah menjadi mRNA. Setelah mRNA terbentuk, selanjutnya mRNA akan keluar dari pori nukleus menuju ke sitoplasma untuk melakukan kegiatan sintesis protein. Dalam tahapan sintesis protein ini meliputi tahap inisiasi, elongasi, dan terminasi hingga terbentuk asam-asam amino atau polipeptida yang spesifik. Yang keempat yaitu jelaskan apa yang dimaksud dengan sistem lock operon dan apa fungsi dari sistem tersebut. Sistem lock operon adalah sistem pengendalian ekspresi gen-gen yang bertanggung jawab di dalam metabolisme laktosa. Operon laktosa terdiri atas 3 gen struktural utama, yaitu gen LACZ mengkode enzim beta-galaktosidase yang menghasilkan 2 monosakarida, yaitu glukosa dan galaktosa. Kemudian ada gen LACY mengkode permease galaktosida, yaitu enzim yang berperan dalam pengangkutan laktosa dari luar ke dalam sel. Dan yang ketiga ada gen LACA mengkode enzim transasetilase
tiogalaktosida yang perannya belum diketahui secara jelas. Ketiga gen struktural tersebut dikendalikan ekspresinya oleh satu promotor yang sama dan menghasilkan satu mRNA yang bersifat polisistronik. Selain ketiga gen struktural tersebut, juga terdapat gen regulator LACI yang mengkode suatu protein represor dan merupakan bagian sistem pengendalian operan laktosa. Fungsi dari sistem operan itu sendiri yaitu untuk menyediakan protein untuk melakukan fungsinya dalam sel. Pertanyaan kelima yaitu bagaimana proses perbaikan DNA yang rusak pada sel bakteri, dan jelaskan. Proses perbaikan DNA pada bakteri ada 5. Yang pertama, perbaikan bebas kesalahan, yaitu DNA yang diperbaiki persis seperti keadaan semula. Yang kedua, perbaikan dengan fotoreaktivasi, yaitu dengan menggunakan enzim fotoreaktivasi yang dapat memutuskan ikatan kovalen basa timin-timin atau dimer-timin. Yang ketiga, perbaikan eksisi, yaitu DNA yang rusak dipotong pada bagian yang rusak lalu disambung kembali oleh enzim polimerase dan ligase. Yang keempat, perbaikan rekombinasi post-replikatif, yaitu utas DNA induk yang rusak akan menghasilkan DNA tiruan yang mempunyai celah setelah duplikasi. Dan yang kelima, perbaikan tidak bebas kesalahan, yaitu bagian DNA yang rusak diperbaiki dengan komponen yang mungkin tidak sama dengan komponen yang hilang. Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.